Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Yang kedua, marilah kita aturkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Di sini saya akan membahas tentang materi, yaitu senang menuntut ilmu dan mengamalkannya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 10. Yang pertama yaitu etika dalam menuntut ilmu. Nah, apa saja sih etika dalam menuntut ilmu itu? Yang pertama yaitu sabar. Dalam menuntut ilmu kita diharuskan untuk sabar. Sabar dalam mempelajarinya, karena tidak ada ilmu yang bisa kita dapatkan secara instan. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu ikhlas beramal. Menuntut ilmu kita niatkan ikhlas beramal, yaitu supaya ilmu itu bisa dapat berkah untuk kehidupan kita. Selanjutnya yaitu mengamalkan ilmu. Apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita dapatkan, berusahalah untuk diamalkan. Karena ada hadis riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya amalkanlah ilmu walau hanya dengan satu ayat. Nah, jadi apapun yang kita dapatkan ilmu, sekiranya kita sudah paham, maka amalkanlah ilmu itu supaya bermanfaat untuk orang lain. Nah, selanjutnya yaitu selalu merasa diawasi. Dalam menuntut ilmu kita wajib merasa selalu diawasi oleh Allah, oleh malaikat. Jadi ilmu yang kita pelajari itu emang benar-benar ilmu yang baik, bukan ilmu yang jelek. Selanjutnya yaitu pandai memanfaatkan waktu. Nah, dalam menuntut ilmu kita harus bisa mengkonsentrasikan atau memanfaatkan waktu. Kita harus bisa memanajemen waktu kita, ilmu mana yang mau kita prioritaskan. Lalu kita sebisa mungkin memanfaatkan waktu luang tersebut untuk mengamalkan ilmu dan juga mempelajari ilmunya. Selanjutnya yaitu berhati-hati. Nah, berhati-hati dalam menimba ilmu karena tidak semua sumber dan guru itu bisa kita percaya. Carilah guru yang benar-benar jelas sanadnya pertama. Lalu apakah ilmu-ilmu sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Nah, itu juga perlu kita pertanyakan dan kita buktikan. Jangan sembarang kita menimba ilmu dengan guru yang salah, karena akibatnya juga bisa fatal. Oke, selanjutnya yaitu menghafal dengan tekun. Nah, untuk mempelajari ilmu itu kita juga harus giat dan tekun. Tidak lupa juga untuk menghafal apa yang telah diberikan supaya teringat di pikiran kita dan ingatan kita. Oke, selanjutnya itu berlaku sopan kepada guru. Supaya ilmu kita dapatkan itu berkah, maka sopanlah kepada guru. Jangan mencela guru. Jangan jika ada yang tidak disukai oleh guru, jangan istilahnya seperti berkata-kata yang buruk tentang guru tersebut, karena ilmu itu datangnya sumbernya itu datang dari guru. Maka jika kita tidak suka dengan gurunya, ilmu itu akan sulit masuk ke kita. Oke, next, selanjutnya itu ada kiat-kiat menuntut ilmu. Nah, apa saja? Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, kiat-kiat menuntut ilmu itu yang pertama ada zakaun, cerdas. Zakaun adalah kecerdasan. Nah, ulama membagi kecerdasan itu menjadi dua. Yang pertama, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kecerdasan yang diberikan dengan usaha kita sendiri. Yang kedua itu ada hirsun. Apa itu hirsun? Yaitu perhatian dan semangat dengan apa yang disampaikan gurunya, sekaligus berupaya mengulang pelajaran. Jadi hirsun itu bagaimana semangat kita dalam menghafal pelajaran atau mengingat pelajaran itu. Lalu selanjutnya ada ijtihadun, yaitu cita-cita yang tinggi. Seorang hendaknya menuntut ilmu itu memiliki cita-cita yang tinggi supaya jelas ilmu itu nanti tujuannya akan kemana. Selanjutnya itu ada bulgatun, yaitu bekal. Menuntut ilmu itu tentu butuh bekal. Nah, jadi menuntut ilmu juga butuh pengorbanan waktu, usaha, material. Oke, selanjutnya ada mulzamatul ustazi, yaitu seorang harus duduk dalam majelis bersama guru
Jadi kita tidak bisa belajar hanya dengan buku saja. Jadi kita butuh guru untuk tempat bertanya dan guru yang jelas sanadnya. Jika kita hanya belajar pada guru, pada buku, maka buku itu tidak bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kita pahami. Oke, next selanjutnya adalah tools zamani. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Al-Baihaqi bertanya, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Nah, jadi dalam menuntut ilmu tidak ada yang instan, jadi ada prosesnya. Oke, next yaitu yang terakhir, hikmah menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu juga terdapat beberapa hikmahnya. Yang pertama, yaitu 1. Berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, itu mendapat pahala yang mengalir terus-menerus karena ilmu itu juga termasuk dalam 3 hal yang tidak akan hilang setelah kita wafat. Nah, untuk yang ketiga, itu agar tidak dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ditinggikan derajatnya. Yang kelima, dimudahkan jalan menuju surga insya Allah. Dan yang keenam, menjadi pandai. Karena dengan menuntut ilmu kita akan menjadi tahu apa yang dulunya kita belum tahu. Dengan belajar, insya Allah kita mempunyai pengetahuan. Dan seseorang yang memiliki pengetahuan dan memiliki niat belajar, insya Allah akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu pengetahuannya luas. Yang 8, mendapatkan gelar. Dan yang kesembilan, tidak canggung bila bersosialisasi. Jika kita memiliki ilmu, kita akan pede dalam bersosialisasi. Dan yang terakhir ke-10, dihormati orang jika orang tahu kalau kita ini adalah orang yang pandai. Insya Allah.